D.N. Aidit adalah seorang politikus yang menjabat sebagai pemimpin terakhir Partai Komunis Indonesia, PKI. Berkat kepemimpinannya, pada 1960-an, PKI menjelma menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Dalam sejarah Indonesia, D.N. Aidit dianggap sebagai tokoh antagonis yang dituduh sebagai dalang atas peristiwa G30S. Sebagai pemimpin terakhir PKI, ia memang pernah mengaku bertanggung jawab atas peristiwa G30S meski pada akhirnya disangkal oleh tokoh lain. Dipa Nusantara Aidit atau D.N. Aidit lahir dengan nama Ahmad Aidit di Belitung pada tanggal 30 Juli tahun 1923. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Abdullah Aidit dan Mailan, yang akrab dipanggil sebagai Ahmad oleh kerabat dekatnya. Sedari kecil, D.N. Aidit dikenal sebagai anak yang rajin beribadah dan pandai mengaji. Ia mengenyam pendidikan pertamanya di Hollandse Inland School, HIS. Pada awal 1936, ia diminta oleh sang ayah untuk lanjut sekolah di Jakarta, di Middesten Handel School. Selama 3 tahun, D.N. Aidit tinggal di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bersama kerabat ayahnya. Setelah itu, ia pindah ke Senen untuk tinggal dengan saudaranya, Murad, dan bersama-sama mencari pekerjaan untuk mendapat uang tambahan. Pada masa ini, D.N. Aidit aktif dalam beberapa kelompok pergerakan, seperti Persatuan Timur Muda, di mana ia kemudian menjadi pemimpinnya. Pada saat itulah, ia mengganti namanya dari Ahmad Aidit menjadi Dipa Nusantara, atau disingkat D.N. Aidit. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, D.N. Aidit bersama teman-temannya mendapat pelajaran seputar politik dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Ki Hajar Dewantara di Asrama Menteng. Pada awal September tahun 1945, terbentuk Angkatan Pemuda Indonesia, API, di mana Aidit ditunjuk menjadi Ketua Cabang Jakarta Raya. Pada tanggal 5 November tahun 1945, D.N. Aidit bersama anggota API diserang oleh Koninklijk Nederlands Indisch Leger, KNIL, atau Tentara Hindia Belanda dan ditangkap. D.N. Aidit kemudian diasingkan ke Pulau Onrus selama 7 bulan, sebelum akhirnya dibebaskan. Pada 1948, D.N. Aidit, Lukman, dan Joto ditugaskan untuk menjadi penerjemah manifesto komunis ke dalam bahasa Indonesia. Pada Agustus di tahun yang sama, ketiganya diangkat sebagai anggota Komite Sentral, masing-masing bertanggung jawab atas urusan pertanahan, agitasi, dan propaganda. Mereka kemudian menjadi anggota Politbiro PKI baru yang dibentuk Musso pada tanggal 1 September tahun 1948, di mana D.N. Aidit bertanggung jawab atas bagian perburuhan partai. Pada 1948, terjadi peristiwa pemberontakan PKI Madiun, yang membuat D.N. Aidit harus melindungi diri ke Tanjung Priok. Setelah peristiwa PKI Madiun, 4 anggota Politbiro, yaitu D.N. Aidit, Joto, Lukman, dan Sudisman menggantikan posisi pemimpin lama pada Januari tahun 1951. Aidit terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai berdasarkan hasil Kongres kelima. Setelah itu, D.N. Aidit berusaha mengkudeta tokoh-tokoh tua PKI, di antaranya Alimin dan Tan Ling Ji, yang dinilai banyak melakukan kesalahan. Karirnya melejit pada akhir 1950-an, setelah menyingkirkan tokoh-tokoh tua PKI. Dengan dukungan sejumlah aktivis muda dalam Kongres VPKI, D.N. Aidit berhasil mencapai posisi Ketua Komite Sentral PKI, CCPKI. Selanjutnya, ia menggeser kiblat PKI dari Rusia ke RRC dan membangun PKI secara militan. D.N. Aidit membentuk berbagai organisasi mantel dan menempatkan kader-kadernya dalam berbagai organisasi profesi dan militer. Dengan gayanya yang flamboyan, D.N. Aidit tidak hanya berhasil mendekati Soekarno, tetapi juga membawa orang-orang PKI di jajaran pemerintahan. Kampanye Nasakom yang didengungkan rezim Soekarno adalah salah satu bukti keberhasilan D.N. Aidit dalam politik di Indonesia. Dalam pemilu 1955, PKI berhasil masuk dalam 4 suara terbanyak di Indonesia dengan raihan 3,5 juta suara. Pada 1962, D.N. Aidit juga tergabung dalam Kabinet Kerja 3 sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, hingga 1963. Kemudian, pada tahun 1963 sampai tahun 1964,
ia menduduki jabatan yang sama, sebagai Wakil MPRS dalam Kabinet Kerja 4, dan juga dalam Kabinet Dwikora I pada tahun 1964 sampai tahun 1965. Selama memimpin PKI, DN Aidit bahkan berhasil membawa partai ini menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Republik Rakyat China, RRC, dan Uni Soviet. Ketika menjadi pihak tertuduh, DN Aidit pergi dari Jakarta menuju ke Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang menjadi basis PKI, untuk menemui ketua PKI setempat. Menurut catatan sejarah, DN Aidit tertangkap pada tanggal 22 November malam oleh kelompok yang dipimpin Kolonel Yasir Hadibroto di sebuah rumah di Desa Sambeng, Solo. Keesokan paginya, DN Aidit ditembak mati oleh pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Yasir Hadibroto di daerah Boyolali. Meskipun dikatakan bahwa DN Aidit wafat karena ditembak di Boyolali, tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan jasadnya sejak hari itu. Makam DN Aidit sangat sulit ditemukan. Bahkan, sang anak juga bersusah payah untuk bisa menemukan makam ayahnya. Pencarian sang anak baru terjawab setelah sebuah lembaga swadaya masyarakat, LSM, lokal di Boyolali menghubunginya dan memberitahu bahwa pekarangan belakang Mes Kodim disebut-sebut sebagai lokasi makam DN Aidit. Sampai sekarang, otak dari peristiwa G30S masih menjadi misteri. Begitu pula dengan eksekusi tanpa pengadilan terhadap DN Aidit, yang menjadi kontroversi. Beberapa pihak menyayangkan eksekusi itu karena banyak yang bisa digali dari DN Aidit, yang notabene sebagai pemimpin PKI. Kabarnya, sebelum dieksekusi, DN Aidit sempat diinterogasi dan membuat pengakuan sebanyak 50 lembar. Pengakuan tersebut jatuh ke Risuke Hayashi, koresponden koran berbahasa Inggris yang terbit di Tokyo, Asahi Evening News. Menurut Asahi, DN Aidit mengaku sebagai penanggung jawab tertinggi peristiwa G30S. Kendati demikian, hal ini ditampik oleh Wakil Perdana Menteri era Soekarno, Subandrio. Menurut Subandrio, G30S didalangi tentara, dan PKI terseret akibat oknum di dalamnya, salah satunya adalah Syam Kamaruzaman. Hal sama juga disampaikan Joto, yang membantah bahwa hubungan PKI dengan G30S dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat tidak ada. Sementara itu, dalam wawancaranya, Kolonel Abdul Latif pernah mengatakan bahwa G30S dirancang untuk menggagalkan upaya kudeta Dewan Jenderal. Akan tetapi, gerakan itu diselewengkan oleh oknum dalam PKI, hingga akhirnya terjadi pembunuhan jenderal dan PKI dituduh sebagai dalangnya. Adik DN Aidit, yaitu Murad Aidit, mengatakan bahwa pada malam peristiwa G30S, ia tengah menginap di rumah kakaknya. Ia menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda atau kesibukan khusus di rumah sang kakak. Hanya saja, malam itu, DN Aidit menerima beberapa tamu sebelum akhirnya dijemput oleh sejumlah orang dari kediamannya. Pihak yang menjemput dan tujuan DN Aidit malam itu juga masih menjadi perdebatan. Murad Aidit menduga ada pengkhianat dalam tubuh PKI yang mengorbankan sang kakak. Hingga saat ini, tidak pernah ada kejelasan terkait peran DN Aidit dan PKI dalam peristiwa G30S.